Pep. Hai, kalau misalnya sebelum-sebelumnya kalian pernah nonton video gue yang nge-review mouse, gue pernah bilang kalau misalnya gue lebih suka sama mouse yang desainnya ambidex atau mouse-mouse yang kayak G Pro Superlight, G304, Phanteks Helios XD3 V2, pokoknya mouse-mouse yang nggak punya benjolan ke samping kayak mouse ergonomis. Nah, tapi ada sesuatu yang mengubah hidup gue. Kalah anjir, nggak selebay itu ya. Maksudnya ada sebuah mouse yang mengubah persepsi gue tentang mouse ergonomis. Dan perkenalkan, ini adalah Pulsar X-Lite Wireless V2. Jadi kemarin ini gue disuruh Mastika buat nyobain mouse Pulsar X-Lite Wireless V2 ini. Sebenarnya gue udah sering denger sama sering ngeliat ya orang-orang pakai mouse ini, cuman buat gue sendiri gue nggak pernah nyobain langsung. First impression gue ngeliat mouse ini tuh gue ngerasa sedikit aneh ya. Bukan karena desain bolong-bolongnya, tapi desain bagian bawahnya ini. Ini sih bukan desain bolong lagi sih, tapi ini jebol ya, sampai kelihatan PCB-PCB-nya ini. Mungkin Pulsar ngedesain mouse-nya kayak gini tuh biar jadi lebih ringan kali ya. Ngomong-ngomong soal ringan, pas gue megang Pulsar X-Lite Wireless V2 ini, gue merasa mouse ini tuh lebih ringan daripada G Pro X Superlight yang pernah gue pakai. Cuman kalau buat beratnya gue belum timbang ya. Atau coba kita timbang langsung aja. Nah, si Pulsar ini dapat berat di 59 gram. Coba ya kalau misalnya kita timbang si Superlight-nya. Setahu gue sih Superlight ini terakhir beratnya di 62. Masa 64? Bentar ya. Ini ada dongle-nya sih di dalamnya. Gue lupa copotin. Nah, berat si Superlight ini ada di 62,4 gram. Beda 2 gram lah, lebih ringan 2 gram si Pulsar ini daripada si G Pro X Superlight. Kalau gini sih Superlight harus ganti nama ya, karena yang megang gelar Superlight ini bukan G Pro X lagi, tapi Pulsar. Terus kalau misalnya soal desain, karena gue nggak pernah punya dan nggak pernah megang mouse Pulsar yang versi pertama, gue nggak bisa komen banyak ya. Jadi gue bakal jelasin perbedaannya sesuai dengan apa yang gue dapetin pas gue research. Kalau misalnya di versi pertamanya, dia desain bolong-bolongnya ini sampai di samping kiri sama samping kanannya. Sedangkan kalau misalnya yang di versi V2 ini, dia samping kiri sama kanannya ini nggak bolong-bolong lagi. Menurut gue lebih bagus kayak gini karena kalau misalnya bolong-bolong ya, sampai ke yang arah tempat jempol sama jari manis kita, itu tuh bakal nggak enak ya. Kalau misalnya gue cobain pegang di sini aja, kita pegang rada lama tuh rasanya pasti panas. Bukan panas sih, kayak kurang nyaman aja. Sedangkan kalau misalnya dia desainnya kayak halus gini, nggak bolong, malah lebih enak. Jadinya kayak, ya pokoknya lebih enak aja sih. Oke. Pepek! Namun rupanya ada cerita unik di balik asal-usul pempek. Oke, tadi ada mati lampu ya, jadi jeda bentar. Kita lanjut lagi. Terus untuk bagian bawahnya ini, yang versi pertama itu kelihatan ya, bagian bawahnya ini jebol sampai kosong. Sedangkan di yang V2 ini, yang versi 2-nya, dia diisi sama baterai. Kenapa gue bisa tahu dia bagian bawahnya diisi baterai? Karena gue ngecek dari websitenya. Di websitenya ini dia bilang ada 4 yang berubah dari versi yang pertama. Yaitu yang gue bilang tadi, desain yang bolong-bolongnya, terus kedua yang baterai dipindah ke bagian bawah, dan 2 lagi ada di bagian scroll wheel-nya yang katanya jadi lebih tinggi dan jadi lebih ringan sih klikannya. Kalau untuk scroll wheel-nya gue nggak tahu pasti ya, dia jadi lebih tinggi atau jadi lebih ringan klikannya. Karena kayak yang gue bilang tadi, gue nggak pernah pegang versi yang pertamanya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang punya dua-duanya, kalian boleh sharing di komentar. Tapi kalau misalnya dari gue sih, scroll wheel dari Pulsar ini enak-enak aja sih. Kalau misalnya dibandingin sama G Pro X Superlight, scroll wheel-nya ini lebih enakan yang Pulsar karena dia nggak lebih cepat. Gimana ngomongnya? Pokoknya yang Superlight ini dia agak cepet gitu kalau misalnya kita scroll-scroll gini. Sedangkan kalau misalnya si Pulsar ini dia nggak terlalu cepet. Gue lebih suka sih yang Pulsar untuk scroll wheel-nya. Terus kalau misalnya untuk bentuk, pas gue cek sebenarnya sama aja sih yang versi pertama sama yang versi keduanya ini. Panjangnya, lebarnya, tingginya semuanya sama. Terus sensornya juga sama. Dia sama-sama pakai PAW3370 yang DPI-nya sampai 20.000, terus polling rate-nya 1000 Hz. Sisanya untuk kayak LOD, scrolling speed, dan lain-lain kalian bisa atur lewat aplikasinya yaitu X-Lite Wireless.
Jujur kalau aplikasinya ini gue nggak otak-atik banyak ya. Gue pakai aplikasinya ini cuman buat ngubah-ngubah DPI aja. Karena dia nggak punya tombol buat ganti DPI-nya. Dia cuman ada tombol klik kiri, klik kanan, scroll wheel, mouse 4, dan mouse 5. Kalau untuk switch-nya dia sama ya kayak yang versi pertamanya. Dia pakai Kailh GM 8.0 yang lifespan-nya bisa sampai 80 juta klik. Oke, lanjut ke glide-nya. Sebenarnya glide bawaannya ini tuh udah enak. Cuman berhubung gua dikasih mouse-nya tuh bonus sama super glide-nya, jadi ginilah kira-kira gua main pakai super glide dan tanpa super glide. Last player standing. One enemy. Like I'm on my tiptoes, baby. You 30 think a seconds little left. too small? I got big goals, baby. Ain't where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go ahead and split it with my kinfolk daily, and I'm the type of I might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown skin, baby. I can see the Z, slumber on you. guys. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't you? Mouse-nya sangat mantap ya. I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up and down, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. No, I need to beat it, before you mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. And I need it, so please don't mess up the mood. Don't mess up the mood. Don't mess up the mood. One enemy remaining. I work too hard for it. Yeah, yeah. Don't mess up the mood. It's so crucial, I gotta keep it. It's in the air, it's everywhere. No, it's not a secret. And I bet they didn't think that I'd ever get it. Everything I've done, I did it. The life I'm dreaming, I live it. Coming in hot, you better get out the kitchen. Yeah, I can make a hit on whatever you pitching. Baby, let me fill up whatever you missing. Or you like it up at the top, it's a better view. In it, I'm not. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya gue sendiri, gue lebih suka pakai glide bawaannya. Karena pas pakai glide bawaannya ini, gue nge-aim tuh lebih presisi. Pas gue pakai super glide-nya ini, aim gue rada getar ya. Agak susah ngepresisiinnya. Karena si super glide-nya ini licin banget. Mungkin karena gue kebiasaan pakai mousepad yang tipenya kontrol. Nah, si super glide ini tuh feelingnya tuh kayak lu lagi pakai mousepad yang tipenya speed. Dia tuh licin banget. Tapi kalau ditambah super glide ini jadinya lebih licin lagi. Tapi kalau menurut gue soal glide gini sih balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Ada yang lebih suka pakai super glide, ada yang kayak gue lebih suka pakai glide bawaannya. Pokoknya ya balik lagi lah ke diri kalian sendiri. Terus kalau misalnya dari feel megangnya, entah kenapa ini tuh mouse ergonomik yang pas gue pakai tuh enak. Ini dari sisi gue yang sering pakai mouse ambidex ya. Sedangkan mouse ergonomik lain yang gue pernah coba kayak G502, G604, atau SteelSeries Rival 5 tuh rasanya nggak enak. Karena kalau misalnya dipakai lama-lama itu mereka bikin pegel tangan. Sedangkan si Pulsar X-Lite Wireless V2 ini enggak. Pulsar X-Lite V2 ini kalau gue pakai lama-lama tuh makin lama malah makin nyaman pakainya. Kalau gue boleh bilang si Pulsar X-Lite V2 ini bisa ngalahin G Pro X Superlight. Karena dengan harga yang lebih murah, dia bisa kasih lebih nyaman dan lebih ringan juga. Tapi kalau misalnya soal kenyamanan, balik lagi ya ke gimana orangnya atau gimana tangan kalian. Cuman kalau menurut gue, Pulsar ini lebih nyaman. Karena untuk orang yang claw grip, dia cocok. Terus buat yang palm grip juga dia cocok. Sedangkan kalau misalnya Superlight, dia cocoknya buat orang-orang yang claw grip aja. Terus kalau misalnya soal baterai, gue rasa sih sama-sama aja ya. Gue baru pakai 3 harian ya si Pulsar ini. Nah ini hari ketiga gue pakai dan baterainya ini masih ada di 60%. Gue asumsikan dia sama lah kayak G Pro X Superlight, bisa tahan hingga 5 hari pemakaian. Oke, kesimpulannya kalau misalnya dari gue sih bakal rekomendasiin Pulsar X-Lite Wireless V2 ini buat kalian-kalian yang lagi pengen upgrade atau pengen ganti mouse ke mouse yang lebih ringan. Karena harganya ini ada di 1.349.000. Lebih murah dari Superlight dan lebih ringan dari Superlight. Kalau buat kekurangan, jujur ya, gue selama pakai Pulsar ini beberapa hari gak ada keluhan sih.
Ini gue nggak dibayar ya sama Pulsar. Kalau misalnya Pulsar mau bayar, boleh deh. Paling buat kekurangan kecilnya tuh kayak dia nggak ada tombol DPI-nya. Jadinya kita harus pakai aplikasinya, download dulu, terus buka aplikasinya, baru bisa ganti DPI-nya. Kalau buat tombol DPI ya nggak ada masalah lah ya, karena dia masih ngasih solusi lain. Tapi satu lagi nih, dia tuh nggak ada tempat buat nyimpen dongle-nya. Kalau misalnya kita lihat di bagian bawah atau di bagian manapun, dia nggak ada tempat buat nyimpen dongle-nya. Mungkin nggak akan gimana ngaruh sih. Cuman kalau misalnya kalian orangnya punya privilege, punya banyak mouse, kalian bakal butuh tempat buat nyimpen dongle. Karena kan jaga-jaga aja, karena takut sewaktu-waktu dia dongle-nya bisa hilang. Oke, paling segitu aja dari gua. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!